Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmaliana Saputri, NPM 19130030. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan saya dalam pertemuan 9, yaitu kodifikasi pembelajaran mahasiswa BK semester 3 dalam media grafis diagram batang. Jadi saya membuat diagram batang itu untuk melihat kondisi atau keadaan dimana saat pembelajaran online itu berlangsung gitu selama beberapa pekan inilah. Jadi saya membuat dari empat mata kuliah. Yang pertama ada MKBKPS, yang kedua ada Media dan TI, yang ketiga ada KLB, yang keempat ada BK Belajar. Jadi dari grafik ini saya akan mencoba menjelaskan. Yang berwarna biru itu adalah anak-anak yang hanya absen. Jadi dia absen lalu pergi atau ya entah tidur atau melakukan hal yang lain. Lalu yang oranye itu absen dan mendengarkan. Dia absen, mendengarkan, tapi dia tidak menanggapi. Dia hanya pasif atau ya hanya anak yang pasif. Jadi dia hanya datang, absen, lalu mendengarkan atau melihat orang yang presentasi dan yang menanggapi seperti itu. Lalu ada yang berwarna abu-abu. Di sini yang berwarna abu-abu adalah anak yang aktif. Aktif karena mereka selain absen dan mendengarkan, dia juga menanggapi. Jadi misalkan mereka mendengar ada yang salah gitu, mereka akan menanggapi. Berbeda dengan yang oranye yang hanya mendengarkan, salah benar mereka tidak menanggapi gitu. Lalu di sini ada penjelasan datanya, saya pun menulis di dalam makalah, yaitu yang pertama yang MKBKPS itu A yang hanya absen itu ada 6 orang, sedangkan B absen mendengarkan itu 4 orang, lalu C absen mendengarkan menanggapi itu 2 orang. Di media TI itu yang hanya absen itu 6 orang dan absen mendengarkan itu 4 orang dan absen mendengarkan menanggapi itu 2 orang. Lalu di KLB yang hanya absen itu 6 orang, yang absen mendengarkan itu 4 orang, yang absen mendengarkan menanggapi itu 2 orang. Dan di BK Belajar yang hanya absen itu 7 orang dan absen mendengarkan 3 orang, lalu absen mendengarkan menanggapi itu 2 orang. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa diagram batang itu digunakan untuk melihat rata-rata, bisa dirata-rata. Jadi dari misalkan yang biru itu, dari yang biru itu bisa dilihat presentasenya atau diagramnya itu dia lebih tinggi. Berarti di sini mahasiswa itu tuh kebanyakan dalam pembelajaran online mereka hanya datang, absen, lalu udah, entah mereka main atau tidur atau apa yang mereka lakukan seperti itu. Sebenarnya hal ini itu terjadi karena adanya beberapa masalah gitu yang dihadapi mahasiswa saat kuliah daring, seperti tugas yang diberikan oleh dosen itu tuh misalkan tugasnya tuh terus menerus gitu. Karena tugas yang terus menerus, kadang tuh mahasiswa hanya mengerjakan tugas dan dia tidak memilih untuk mendengarkan atau melihat presentasi gitu. Misalkan habis presentasi ada tugas, mereka kadang tidak mendengarkan presentasinya tapi mengerjakan tugasnya karena udahlah ngerjain tugas aja seperti itu. Lalu ada juga karena gangguan jaringan internetnya. Saat setelah absensi mereka internetnya susah, mereka kadang tuh tidak memiliki hasrat untuk mencari tempat yang banyak internetnya seperti itu. Jika anak yang memang sangat-sangat menginginkan, biasanya mereka akan naik gunung atau gimana untuk mendapatkan internet gitu. Tapi kalau yang ya sudah gitu, mereka sepertinya ya udah jaringan internetnya susah, saya lebih baik tidur atau seperti yang lain gitu. Kuota atau paket data yang digunakan gitu, misalkan kuota habis gitu, siswa kemungkinan kalau dia anggapnya hari ini hanya presentasi gitu, dan dia
pasti cuma meminta ke orang tua atau ke temannya itu tethering, atau ya apa bahasanya, bahasa kekiniannya itu tethering. Dia tuh meminta hotspot gitu dari temannya gitu untuk pakai data, sekedar absen, habis itu pergi gitu, habis itu dia minta temannya matikan, sudah gitu, karena mereka tidak mempunyai data sendiri gitu. Lalu disiplin waktu tetap berlaku karena adanya kuliah online. Terkadang juga tuh mahasiswa tidak tepat waktu seperti dalam offline gitu kan. Karena kan kalau offline mereka tuh seperti mengejar waktu, sedangkan di dalam online mereka tuh terlalu santai sebenarnya dengan waktu, sehingga saat disiplin waktu tetap diberlakukan oleh dosen, mereka tuh terkadang sudah melewat dari jamnya, mereka berpikir sudahlah, saya tidak usah ngapa-ngapain, saya absen saja, seperti itu. Jadi kesimpulannya, karena adanya permasalahan-permasalahan yang ada dan bisa dilihat dari diagram batang yang saya buat, bahwa dari situ kita bisa melihat uh, hanya siswa atau mahasiswa datang dalam kuliah online itu kemungkinan hanya absen lalu mereka pergi. Makanya hanya beberapa anak yang kelihatan muncul dalam kuliah online seperti itu. Saran dari saya yaitu seharusnya seorang pengajar itu membuat mahasiswa tertarik untuk melakukan pembelajaran online dengannya. Entah bagaimana caranya itu. Lalu sebenarnya mahasiswa juga tuh harus sadar terhadap tugas mereka, yaitu bukan hanya sekedar hadir, tapi juga mereka itu sebagai seorang pelajar itu harus belajar dan memenuhi tugasnya. Sebenarnya memang tugas mereka terpenuhi, tetapi tugas yang mereka dapat itu dan nilai yang mereka dapat itu tidak berguna karena di dalam otak mereka tidak tertanam apa yang mereka dapat, seperti itu. Terima kasih.